Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. Kali ini gue akan menonton sebuah trailer untuk remake dari salah satu film horror legend kita, yaitu Bayi Ajaib. Waktu itu gue udah bikin ya reaction ke teasernya, dan sekarang waktunya kita tonton trailernya. Ini trailer sebenarnya itu sih nggak terlalu baru-baru amat, udah rilis 3 hari yang lalu. Kalau biasanya kan kita ada trailer film high profile, film besar gitu, kita akan bikin reaction mungkin selisih maksimal sehari lah, kalau nggak beberapa jam malah biasanya. Dan di medsos, baik itu medsos pribadi gue ataupun medsos Cinecrip, udah banyak yang nanyain mana reaction Bayi Ajaib dan segala macam. Tapi emang baru sempet gue bikin sekarang karena selama 3 hari kemarin tuh gue pulang kampung. Ini baru banget nyampe lagi di rumah di Jogja, baru banget datang dari stasiun, gue langsung take. Tuh kemarin selama 3 hari tuh gue ada peringatan 40 hari meninggalnya nenek. So buat teman-teman mohon doanya buat nenek gue. Oke, kembali ke Bayi Ajaib. Kemarin di reaction buat teasernya gue udah mention sih gimana remake ini tuh kelihatan bakal ya at least lumayan lah ya, lumayan setia ke film aslinya. Mulai dari alur, karakterisasi, sampai apa sih itu desain unit bayi berwajah orang tua, berwajah kakek-kakek, itu kelihatan akan setia, at least dari teasernya kelihatan seperti itu. Dan bersamaan sama rilis trailer baru ini, Bayi Ajaib juga ngelempar poster baru juga. Yang ini simple banget ini posternya, so kayaknya sih bukan poster final ya yang bakal dipajang di bioskop-bioskop, karena gue tetap yakin poster filenya nanti akan menunjukkan muka, entah itu mukanya Vino, Adipati, atau Demitnya, tapi nggak mungkin kayaknya kalau cuman bentuk seperti ini. Tapi ini poster yang menarik sih, soalnya ini kasih reference ke salah satu adegan ikonik di film aslinya. Itu pas si Demit bayi nongol di kamar mandi gitu. Awalnya kepalanya doang gitu kelihatan di bak, terus tangannya keluar dari toilet. Gue yakin sih kalau orang yang nonton filmnya pada saat kecil itu pasti pernah mengalami parno ke kamar mandi sendirian, apalagi yang di kamar mandi rumahnya itu toiletnya masih bentuk toilet jongkok. Wah, tuh gue yakin pasti sempat mengalami parno. Dan semoga hasil akhir remake ini bagus ya. Soalnya kalau jelek tuh gue takutnya gini loh, ini poster bakal jadi bahan ejekan gitu, kayak oh, pantesan posternya keluar dari toilet. Filmnya aja kayak gini, kayak toilet, kayak tai gitu dan segala macam. Itu tidak terhindarkan misalkan filmnya jelek. So, gue berharap banget ini film bakal berakhir dengan bagus. Oke, kalau gitu mari kita tonton dulu trailer untuk Bayi Ajaib. Apa kamu melihat Didi datang ke rumah ini semalam? Tapi dia bukan seperti Didi, Ayah. Kepalanya orang tua. Kepalanya anggur merah. Saya ingatkan, Pak. Dari dulu juga saya selalu diam. Kamu masih sayang nyawa, Pak. Betul. Apa yang terjadi sama istri saya hari? Tidak boleh ada satu orang pun yang tahu. Menarik sih ini perannya Vino di sini buat gue. Wah, asik, burungnya hitam ternyata ya lambangnya. Oke. Untuk jadi kaya, dukun-dukun sesat akan terus berjaya, Pak Soleh. Buat apa memilih jalan yang sulit kalau ada jalan yang lebih mudah untuk menang? Saya bisa membuat Soleh menderita. Tunggu. Saya curiga ada yang sedang merasuki anak Pak Kosim mungkin. Emangnya kamu percaya anak kita setan? Pasti dengar azan. Bacalah doa ini. Wow. Orang pasti bisa diganggu oleh setan. Nanti kalau dia denger, bahaya. Anjir. Kita harus bertobat. Tuh, bener bertobat. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati Lah kan Anda Ustadz Kodrat. Bagus. illa bi izni. Oke. Gue paham apa yang harus jadi concern, jadi kekhawatiran, dan apa yang harus gue tunggu-tunggu. Tadi gue sempat mention gimana perannya Vino itu menarik.
Dalam arti tuh gini, banyak cast di Bayi Ajaib ini tampil memerankan karakter yang berlawanan dengan image mereka gitu. Vino kan emang sepanjang 2022 itu berusaha memainkan karakter yang beda dibandingin karakter yang sering dia mainkan, tapi tetap mayoritas adalah orang, ya bisa dibilang orang baik lah. Variatif perannya, tapi masih masuk dalam ya golongan orang-orang baik yang dicintai Allah gitu. Kayak ada mas-mas teraniaya, bapak-bapak kena fitnah, terus ustadz ya of course, walaupun ustadznya sempat kehilangan iman tapi tetap pada akhirnya dia bisa mengalahkan setan-setan itu dan beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya pokoknya semuanya baik gitu. Nah, di sini agak kotor karakternya nih. Bukan kotor kumis ya maksudnya, agak kotor imannya, agak kotor hatinya. Dan sama juga kayak Adipati, walaupun di Perfect Strangers kemarin kita udah ngeliat ya dia memerankan karakter yang nyebelin gitu. Tapi ini juga cukup memberikan ya variasi kesegaran buat peran-peran yang dia mainkan. Sama Tengku Rifnu itu di kepala gue ini bukan apa-apa ya, tapi gue selalu melihat oke, dia tuh sering kena typecast, dapat peran yang tipe-tipenya ya oke, jahat nih, atau kalau nggak jahat ya miskin susah pokoknya, atau ya teraniaya gitu, atau semuanya udah jahat, miskin, teraniaya. Nah, di sini dia meranin orang yang ya gue nggak bisa sebut baik ya, karena belum tahu nanti interpretasi filmnya gimana. Cuman ada di pihak yang sepertinya lebih baik daripada karakter-karakter yang lain, dan jelas tajir. Calon pemimpin daerah itu pasti kaya. Jadi kayak ini berlawanan dengan tipe-tipe yang sering mereka perankan. Terus kalau ngomongin keseluruhan filmnya ya, dari trailernya sih vibe-nya yang gue rasa itu klasik banget. Emang visualnya jauh lebih modern ya, kelihatan lebih masa kini, tapi entah kenapa ya gue juga kurang yakin nih, gue masih tetap bisa merasakan nuansa ala horor lokal jadul gitu. Bisa jadi karena cerita soal pilihan kadesnya lah, atau apapun lainnya, gue nggak tahu, tapi nuansa itu yang gue rasain. Gue merasakan ini tetap terasa sebuah horor jadul yang dipresentasikan dengan visual yang lebih modern. Nantilah kita tunggu filmnya sendiri gimana. BTW ngomongin komparasi nih, perbandingan antara klasik sama modern, di reaction sebelumnya gue sudah ngebahas soal kesetiaan desain bayinya ya. Nah, di full trailer ini bentuknya makin kelihatan sih, dan reaksi pertama gue adalah gue lebih suka pas mukanya itu, muka si demit bayi itu dibikin pakai practical effect. Walaupun di post production mungkin tetap ada ya sedikit campur tangan teknologi komputer di situ, tapi poinnya practical effect itu lebih serem. Dan gue emang selalu ngerasa kalau horor itu lebih efektif di saat pakai practical effect daripada CGI, karena kan penonton harus takut. Sedangkan untuk penonton dibikin takut, penonton harus percaya. Di saat CGI, apalagi CGI-nya kurang bagus, gimana kita bisa percaya? Sedangkan practical effect yang lebih real ya itu bisa lebih memunculkan rasa kepercayaan penonton. Semoga sih besok di filmnya lebih banyak practical ya daripada CGI. Dan kayaknya CGI di sini sih cuma dipakai buat nggambarin pas muka si bocah itu berubah, bertransformasi. Kalau cuman penampakan, diem, atau cuman duduk gitu sih kayak pakai praktikal. Sedangkan yang pakai CGI itu misal dari bocah terus mukanya bertransformasi gitu, atau melakukan gerakan-gerakan yang tidak manusiawi, nah itu mungkin baru pakai CGI. Oke, itu tadi adalah reaction dan sedikit pembahasan gue untuk trailer dari Bayi Ajaib. Kalau kalian gimana? Apakah kalian merasa serem dengan desain bayinya, dengan desain si Didi yang mukanya orang tua anggur merah tadi? Silakan tulis opini kalian di kolom komentar, and please jangan lupa juga like video ini, share di medsos kalian, and subscribe. Dan misal kalian ingin membantu kami di Cinecrip dengan kasih donasi seikhlasnya seperti biasa, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, dan gue Rashid Hari, see you in the next video.